adab terhadap guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Kembali lagi di pembelajaran adab bersama dengan Ustazah Diana. Nah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa Allah berikan kita kemudahan dan kelancaran pada saat belajar. Teman-teman, sebelumnya Ustazah izin terlebih dahulu ya untuk menyampaikan beberapa pijakan kepada teman-teman. Nah, pijakan yang pertama, pastikan duduk tenang. Lalu pijakan yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Dan pijakan yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Alhamdulillah, materi kita hari ini yaitu berkenaan tentang adab terhadap guru. Teman-teman, sebelum kita mempelajari adab terhadap guru, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu definisi atau arti daripada guru itu sendiri. Nah, guru adalah seorang pengajar ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dalam proses pembelajaran, murid membutuhkan orang alim atau yang umum disebut dengan guru, ustadz atau kiai. Nah, murid dan orang alim perlu berinteraksi. Oleh karena itu, ada beberapa adab yang perlu dan tertentu yang harus diperhatikan oleh seorang murid terhadap gurunya. Nah, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu' Ar-Risail Al-Imam Al-Ghazali. Nah, adab murid terhadap guru yakni pertama, mendahului beruluk salam, tidak banyak berbicara di depan guru, berdiri ketika guru ikut berdiri, kemudian tidak mengatakan kepada guru pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda, tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya ketika guru di dalam majelis. Ketiga, tidak mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru. Lalu selanjutnya, tidak menunjukkan secara terang-terangan karena perbedaan pendapat dengan guru. Seperti itu ya teman-teman. Tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah. Tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. Nah, dari kutipan di atas maka dapat diuraikan ke 10 adab tersebut. Nah, uraian yang pertama yaitu mendahului beruluk salam. Teman-teman, seorang murid hendaknya mendahului beruluk salam kepada gurunya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa yang kecil memberi salam kepada yang besar. Jadi, ketika kita bertemu dengan guru kita, pastikan kita terlebih dahulu ya untuk mengucapkan salamnya teman-teman. Lalu yang kedua, tidak banyak berbicara di depan guru. Banyak berbicara bisa berarti merasa lebih tahu daripada orang-orang di sekitarnya. Apabila hal ini dilakukan di depan guru, maka bisa menimbulkan kesan seolah-olah murid lebih tahu daripada gurunya. Hal ini tidak baik dilakukan kecuali atas perintah guru. Jadi, teman-teman, ketika memang sedang berbicara dengan guru ataupun sedang berhadapan dengan guru, pastikan tidak perlu banyak berbicara ya. Karena hal tersebut dapat menyinggung guru dan seolah-olah kitalah yang paling paham dengan hal tersebut. Selanjutnya, berdiri ketika guru berdiri. Bila guru berdiri, maka teman-teman sebagai seorang murid sebaiknya lekas berdiri juga. Hal ini tidak hanya penting kalau guru memerlukan bantuan sewaktu-waktu, misalnya uluran tangan agar segera bisa tegak berdiri, tetapi juga merupakan sopan santun yang terpuji.
Dan yang keempat, tidak mengatakan kepada guru pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda. Ketika guru memberikan suatu penjelasan yang berbeda dengan apa yang pernah dijelaskan oleh orang lain, sebaiknya murid tidak langsung menyangkal penjelasan guru. Yang kelima, tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya sewaktu guru di dalam majelis. Dalam majelis ta'lim atau kegiatan belajar mengajar di kelas, murid hendaknya bertanya kepada guru ketika ada hal yang belum jelas. Jadi jangan dibiasakan ketika kita memang tidak paham dan tidak mengerti, kemudian kita bertanya kepada teman kita. Alangkah lebih baiknya, adab yang baik adalah kita langsung bertanya kepada guru kita. Yang keenam, tidak mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru. Guru tidak sama dengan teman ya. Oleh karenanya, tidak bisa disetarakan dengan teman. Seorang murid harus memposisikan guru lebih tinggi dari teman sendiri, sehingga ketika berbicara dengan guru tidak boleh sambil tertawa atau bersenyum-senyum yang berlebih-lebihan. Selanjutnya, tidak menunjukkan secara terang-terangan karena perbedaan pendapat dengan guru. Jadi teman-teman, ketika teman-teman memiliki perbedaan pendapat dengan guru kita, tidak mesti langsung menyampaikan kepada guru kita tentang perbedaan pendapat tersebut. Lalu yang kedelapan, tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Ketika guru hendak berdiri dari posisi duduk, mungkin ia membutuhkan bantuan karena kondisinya yang sudah agak lemah. Nah, dalam keadaan seperti ini, murid jangan sekali-sekali menarik baju guru dalam rangka memberikan bantuan tenaga. Ia bisa berjongkok untuk menawarkan pundaknya sebagai tumpuan untuk berdiri atau sesuai arahan guru. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah. Jadi teman-teman, ketika memang guru masih di perjalanan, adabnya ketika kita mau bertanya, pastikan guru tersebut sampai dulu ke rumahnya, lalu boleh kita bertanya. Dan yang 10, tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika memang guru sedang malu. Jadi alangkah lebih baiknya kita pahami terlebih dahulu kondisi guru kita. Apakah guru kita sedang lelah? Apakah guru kita sedang butuh istirahat? Nah, jika guru kita terlihat lelah, maka adabnya pastikan kita tidak banyak bertanya kepadanya. Seperti itu teman-teman. Adapun hikmah daripada mengamalkan adab terhadap guru ada 5 poin di sini. Yang pertama, kita dapat mengetahui adab baik terhadap guru. Yang kedua, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Yang kelima, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dan dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah, adab terhadap guru merupakan suatu tata cara bagaimana kita harus bersikap dan bertindak terhadap guru. Adab terhadap guru merupakan hal yang harus diketahui oleh kita dan harus kita amalkan bagi setiap muslim dan muslimah, khususnya jika diri kita merupakan seorang murid atau penuntut ilmu. Nah, proyeknya di sini teman-teman silahkan sebutkan adab baik terhadap guru ketika di sekolah. Adapun langkah-langkahnya, teman-teman sebutkan minimal 2 adab baik terhadap guru ketika di sekolah. Lalu ayah atau bunda silakan membantu mendokumentasikan atau memvideokan kegiatan Ananda atau anak pada saat menyebutkan adab baik terhadap guru ketika di sekolah. Dan kirimkanlah proyek dalam bentuk video melalui Google Classroom jika memang videonya sudah dibuat dan tuntas. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Teman-teman, Ustazah mohon pamit untuk undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.